Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi yaitu pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri. Nah, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun dasar hukum dari PPh pasal 24 adalah Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pasal 24 sampai dengan Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2002, yaitu nomor 164. Sedangkan dasar-dasar kredit pajak luar negeri adalah yang pertama, worldwide income. Jadi, Indonesia ini menganut ketentuan perpajakan berupa worldwide income. Jadi, dari manapun sumber penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak ketika masuk ke negara Republik Indonesia, maka wajib dikenakan perpajakan. Selain itu juga, dasar yang lain adalah penggabungan penghasilan. Ada penghasilan dari usaha, penghasilan lainnya, ada juga penghasilan dividen. Kemudian juga, kalau misalnya ada kerugian yang diderita di luar negeri, tidak boleh digabungkan dalam menghitung PKP. Nah, berikut ini adalah contoh sumber-sumber penghasilan. Yang pertama ada penghasilan dari saham. Kemudian ada bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Kemudian ada sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan penghasilan berupa bentuk usaha tetap. Semua ini sumber-sumber penghasilannya sudah tertera. Anda bisa membaca sendiri dengan cara mengeceknya ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada PPh pasal 24? Kita simulasikan. Misalnya, ada suatu perusahaan yang memiliki berbagai cabang. Misalnya ada PT ABC, berkedudukan perusahaan induknya di Indonesia. PT ABC juga memiliki cabang di Amerika. Nah, pasti masing-masing perusahaan ini memiliki nilai penghasilan atau nilai laba masing-masing. Kita sebut untuk perusahaan yang ada di Indonesia disebut dengan laba Indonesia. Kemudian untuk perusahaan yang ada di Amerika kita sebut dengan laba Amerika. Nah, Indonesia ini kan menganut worldwide income. Ketika laba di Amerika masuk ke negara Indonesia, maka wajib dikenakan pajak. Nah, bagaimana? Sedangkan di Amerika sudah dikenakan pajak juga yang berlaku di negara tersebut. Misalnya, laba Indonesia di akhir tahun itu akan dikenakan PPh pasal 21 sebesar 25%, dipajaki 25%. Di Amerika, misalnya, hukum pajak yang berlaku adalah 40%. Berarti, di setiap akhir tahun, kedua perusahaan ini akan dikenakan pajak 25% dan 40%. Nah, bagaimana kasusnya ketika laba ditransfer ke Indonesia? Berarti, secara logika, laba tersebut harus dikenakan PPh lagi, PPh 21, yaitu 25%. Tapi kalau misalnya dikenakan PPh lagi, maka disebut dengan pajak berganda. Para pengusaha pasti akan rugi kalau dikenakan pajak 2 kali. Nah, untuk mengantisipasi pajak berganda atau kerugian dari para pengusaha, maka dikenakan kredit pajak yang disebut dengan PPh 24. Jadi PPh pasal 24 ini merupakan kredit pajak luar negeri atas penghasilan yang diperoleh perusahaan di luar negeri, yaitu tujuannya untuk menghindari perpajakan berganda gitu ya.